Kebangkitan ya umat Hindu khususnya di Jawa dengan memanfaatkan warisan-warisan leluhur ya. Resi Jawa ada Resi Hasudarmo di sana dan juga ada dari Tengger ya, Romo Dukun Pandita Soekardi. Terjadi sinkronisasi antara sesuatu yang bersifat fisik dan sesuatu yang tidak kelihatan yang bersifat non fisik dan sulit untuk disampaikan setelah tadi menyaksikan dan ikut langsung dalam ritual tadi seperti itu. Luar biasa. Mendirikan candi, melaksanakan sarana upacara berupa Banten-Banten Jawa ini sangat luar biasa. Saya merasakan bahwa kita seolah-olah berada di dunia lain, yaitu dunianya para kita tunjukkan kepada generasi kita, lenduk jati dirine wong Jawa ki mbiyen iki ora nganggo. Lah ternyata itu ketika dilupakan alangkah kebacut temenan. Om Swastiastu untuk umat Hindu se-Nusantara. Kami dari Kediri hari ini mencoba meluncurkan Mandala Channel untuk berbagi informasi terkait perkembangan umat Hindu di Jawa khususnya dan Nusantara umumnya. Nah, Astungkara hari ini kami kedatangan tokoh sesepuh senior kami yaitu Pak Dewa Suratnaya. Om Swastiastu, Pak Dewa. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya? Baik-baik saja lah. Baik Pak Dewa. Ya. Tadi saya sampaikan kami meluncurkan Mandala Channel ya. Oke. Satu untuk mendukung anak-anak muda di Kediri untuk bisa berkembang dengan lewat dunia media. Oke. Kemudian sekaligus menjadi media bagi kami untuk sosialisasi program 1000 Candi sekaligus menyampaikan perkembangan umat di Jawa khususnya dengan cara kami yang berbeda dengan media-media yang sudah ada. Mungkin dari Pak Dewa ada tanggapan atau masukan terkait ini? Ini luar biasa ya. Sebuah keberanian sesungguhnya ketika kita mencoba untuk berbuat dengan cara yang mungkin agak berbeda dengan media-media lain ya. Dan dengan launchingnya Mandala Channel ya, Mandala Channel ini tentu membutuhkan pengalaman nantinya ya. Apalagi kalau kita bicara untuk katakanlah memonitor perkembangan umat Hindu khusus di Jawa dan umumnya di Nusantara. Nah, ini akan menambah khasanah kita ya tentang kehinduan kita dan juga tentang umat Hindu. Bukan hanya umat di Jawa tapi mungkin juga di luar Jawa juga ya, bahkan se-Nusantara. Tentu saya harus mengapresiasi sebagai katakanlah kalau di PHD Pusat kebetulan saya ini kan didudukkan sebagai wakil Sabaulake ya, wakil Sabaulake PHD Pusat bidangnya keagamaan dan spiritual ya. Nah, tentu saya menyambut baik ya. Dan saya juga pasti akan berkontribusi nanti sehingga Mandala Channel ini akan bisa berkembang nantinya. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan sampai saat ini. Nah, kebetulan hari ini kan kami ada upacara nih untuk Piodalan Candi Pendarmaan yang mana dari candi inilah program 1000 Candi itu idenya keluar dan terwujud dan Astungkara sampai hari ini sudah terbangun lebih dari 41 candi. Artinya 41 candi itu adalah yang sudah dimelaspas. Untuk pemasangan yang baru itu masih berjalan. Bagaimana tanggapan Pak Dewa terkait apa yang saya sebetulnya tidak pernah tidak mendukung upaya-upaya yang mengarah kepada kebangkitan ya umat Hindu khususnya di Jawa dengan memanfaatkan warisan-warisan leluhur, termasuk salah satunya yang gampang adalah candi ataupun sesaji Jawa. Sangat luar biasa. Nah, upacara yang saya ikuti, saya juga ikut tadi upacaranya. Saya ikuti upacara yang besar ya dan luar biasa sebetulnya. Dan yang sangat menarik adalah pertama yang memandu upacara adalah Jawa. Ya, Resi Jawa ada Resi Hasudarmo di sana dan juga ada dari Tengger ya, Romo Dukun Pandita Soekardi. Nah, jadi ini Jawa. Lalu sesajinya saya lihat murni Jawa, tidak ada sedikit pun yang tidak berbau Jawa. Semuanya Jawa. Kemudian juga kidungan Jawa yang dibawakan oleh tokoh kita dari Banyuwangi, Ibu Mayang ini juga sangat luar biasa dan mendukung sehingga apa?
terjadi sinkronisasi antara sesuatu yang bersifat fisik dan sesuatu yang tidak kelihatan yang bersifat non fisik. Nah, disinilah sebetulnya keunikan dari hampir seluruh ritual-ritual umat Hindu ini ya, apalagi sekarang kita sudah berani menjawakan diri kita di Jawa ini. Ini luar biasa ya. Dan saya lihat secara spiritual ya, kebetulan saya juga memang bidangnya itu ya, walaupun tidak tahu banyak. Secara spiritual memang ada sesuatu yang membuat acara tadi betul-betul berlangsung dan kita akan rasakan manfaatnya ya, bukan kita yang hadir saja tapi Jawa ini akan merasakan. Karena ini sebetulnya salah satu cara mengantisipasi peristiwa-peristiwa yang kita lihat belakangan di tayangan televisi ini sangat-sangat miris, sangat-sangat tinggi tingkat kriminalitasnya. Dan sebetulnya kalau kita kembali kepada warisan leluhur kita, ya, seperti ingat kembali kepada leluhur dengan munculnya candi, dengan munculnya sesaji Jawa ini akan meredam minimal di masyarakat Hindu. Tidak akan terjadi hal-hal seperti itu, terjadi perundungan di kalangan anak remaja, pelajar. Nah, ini sebetulnya dengan mengingat kembali kemudian kita melaksanakan dan leluhur ikut campur secara metafisik, ini akan membuat dan mengurangi terjadinya peristiwa-peristiwa seperti tadi. Jadi saya hanya melihat apakah yang kita programkan dengan 1000 candi, yang Mas Tio programkan 1000 candi, bermanfaat nggak untuk kondisi sekarang? Itu yang penting ya, untuk umat Hindu, bahkan tidak hanya umat, tapi untuk masyarakat Jawa dan Nusantara. Ini yang penting sebetulnya. Jadi saya mencoba apapun yang kita lakukan belakangan ini, apakah itu berupa kegiatan sosial keagamaan ataupun keagamaan secara spiritual, itu ada nggak manfaatnya? Kalau tidak ada, untuk apa? Ya, kita mewarisi kemudian seolah kita melibatkan leluhur kita kembali untuk ikut berperan dalam kehidupan sekarang, sehingga akan membuat masyarakat kita ya khususnya Hindu, Jawa dan juga Nusantara, Indonesia. Nah, ini harapan kita. Jadi saya sangat ada sesuatu yang sangat unik dan sulit untuk disampaikan setelah tadi menyaksikan dan ikut langsung dalam ritual tadi seperti itu. Luar biasa, dan ini tidak boleh berhenti, harus berlanjut terus seperti itu. Astungkara juga hari ini kami kedatangan tamu spesial dari Banyuwangi, tepatnya Bu Dewi Mayang Anggraini. Okay. Om Swastiastu, Bu. Om Swastiastu, Mas Tio. Nah, bagaimana tanggapan Bu Dewi terkait dengan kegiatan kami hari ini? Kegiatan di Kediri ini luar biasa, Mas. Luar biasa. Belum ada wilayah-wilayah lain yang notabene adalah Hindu Jawa. Itu melaksanakan kegiatan seperti ini sangat langka sekali, kecuali di Tengger, kecuali di wilayah Bromo ataupun di Semeru. Nah, ini di wilayah ini ternyata sesuai namanya, Kadiri. Kembali kepada jati diri leluhur Jawa, yaitu salah satunya penjenengan mendirikan candi, melaksanakan sarana upacara berupa Banten Jawa ini sangat luar biasa. Nah, dan perlu diketahui, Mas, ketika tadi Romo Dukun Pandita, Romo Resi Pandita sedang melaksanakan puja, itu di sana ada keleningan Jawa, tabuhan Jawa, ada kidungan Jawa, ada mantra Jawa, ada genta, dan juga ada mantra dari Romo Suci, juga ada sejenis asapan Jawa yang disebut kemenyan, ya, Mas. Itu saya rasakan, kenapa tadi saya sampai keluar air mata? Saya merasakan bahwa kita seolah-olah berada di dunia lain, yaitu dunianya para saudara-saudara kita atau leluhur kita yang masa terdahulu. Suasana yang begitu damai, suasana yang begitu nyaman, diiringi dengan iringan yang semua itu disebut pancagita, Mas. Ada genta, ada mantra, ada kidung, ada tabuhan, dan juga ada kesakralan sebuah sloka, sebuah mantra. Nah, inilah, Mas, yang harus kita kembangkan kepada anak
cucu kita, kepada keturunan kita, yang harus kita beritahukan kepada generasi kita tunjukkan kepada generasi kita, lenduk jati dirine wong Jawa ki mbiyen iki ora nganggo jati dirine wong manca. Alangkah durhakanya ketika kita berada di Nusantara, tetapi yang kita kembangkan adalah budaya-budaya manca yang sebenarnya kita tidak tahu apa maksudnya. Nah, sebenarnya perlu diketahui, adanya cok bakal, adanya kidung, itu sudah tidak perlu diartikan, sudah mengandung arti yang sangat luar biasa. Disitulah yang perlu kita manai. Di sini kami sangat mendukung kegiatan-kegiatan semacam ini yang sangat luar biasa, Mas. Salah satunya mengajari anak kita untuk terbiasa dengan budayanya sendiri sehingga tidak disebut sebagai anak-anak yang durhaka. Lah, kalau sampai anak durhaka ini terus berkelanjutan kepada keturunan kita, alangkah menderitanya dunia ini nanti, Mas. Karena apa? Antara kehidupan dengan alam semesta, antara penghuni kehidupan dengan penghuni alam semesta, dengan penghuni alam leluhur sana. Ketika di sini mengalami, di dalam kehidupan ini mengalami yang namanya pelanggaran, salah satunya adalah kedurhakaan. Lupa akan leluhurnya, lupa akan jati dirinya. Bagaimana dia mengetahui dirinya ketika lupa? Lah, inilah kesedihan termutlak, neraka kehidupan yang dirasakan oleh leluhur kita. Untuk itu, ya kalau leluhur kita sudah ditempatkan bagaikan di tempat neraka, kira-kira menurut Mas Tio sendiri, ketika orang tua ini sudah kita masukkan dalam sebuah kenerakaan karena kedurhakaan kita, apakah beliau akan bahagia, Mas, kira-kira? Nah, itu ya. Ya, jelas tidak bahagia. Lah, untuk itu pasti mereka akan setelah tidak bahagia ini ada derita batin. Akhirnya dengan derita batin ini semakin lama semakin perih. Tidak mungkin beliau akan mendoakan, tetapi malah akan mengeluarkan kata umpatan. Lah, umpatan itu merupakan petaka untuk keturunan. Iya, maka dari itu, monggo, Mas, lanjutkan hal ini supaya panjenengan bisa memaknai dan keturunan kita, generasi kita juga bisa memahami bahwa sebenarnya Nusantara itu kayak apa, begitu. Nggih. Ada tembang khusus mungkin Bu untuk ini? Oh, ya. Kalau untuk tembang khusus supaya anak-anak kita tidak mengalami kedurhakaan, perlu diketahui, kita durhaka kepada orang tua yang masih hidup saja ada sedo, ada doa buruk, atau sampai kalau orang tua, apalagi ibu, ada kan kalau kita dikasih tahu gak mau nurut, tenono apa yang terjadi lah, belum sampai mulut beliau bungkam loh. Itu sudah terjadi. Apalagi kita durhaka terhadap leluhur. Ingat, Mas, apa yang ada di alam semesta ini bisa terjadi indah, tertata rapi ini, dulunya yang hutan belantara menjadi bangunan yang indah, itu karena leluhur, Mas. Dulu ada yang bilang bahwa menuju Nusantara ini janmo moro, janmo mati. Iya, ternyata usadane apa, obatnya apa? Leluhur berdoa, ternyata ada petunjuk. Leluhur, dokno cok bakal, kaya apa lek munggahe cok bakal, iki engko Nusantara iso mbok ngene. Lah, ternyata itu ketika dilupakan alangkah kebacut temenan anak putulan turunku lali aku ora isin padha mangan tinggalanku. Jajali, Mas, lek leluhur wis kaya ngono kuwi ngantek ngetokne tembung lamun aku tega tak ringkesi donyaku sing ana duwe apa awake dhewe, Mas. Nah, itu jangan sampai leluhur terjadi seperti itu. Maka dari itulah, Mas, apa yang menjadi tradisi leluhur ini, monggo jenengan sebagai tokoh ajarkan kepada keturunan kita. Minimal kita tidak hanya bicara seperti hari ini, tidak hanya bicara tapi praktek nyata, tidak perlu kata-kata. Nggih, kintene niku mawon, Mas, menurut saya. Terima kasih Bu Maya. Sami-sami, Mas. Terima kasih Pak Dewa Suratnaya. Nggih, sami-sami. Dan terakhir
Untuk pemirsa Mandala Channel, mohon untuk dibantu kami dengan cara subscribe Mandala Channel supaya kami bisa berkembang, kami bisa menyampaikan informasi-informasi yang baik kepada umat se-Nusantara. Dan terakhir saya tutup, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Swaha.